Selamat pagi teman-teman. Saat ini saya mau trip ke Yogyakarta. Saya ada di stasiun Gambir di pagi hari ini untuk prepare dan untuk naik kereta. Stasiun Gambir di pagi ini ada di dalam semangat yang baru. Seperti biasa, dan kali ini saya langsung naik ke peron atas teman-teman. Kondisi peron atas saat ini ada KA Dwi Pangga teman-teman, yang juga bersiap akan ke daerah timur. KA Dwi Pangga ini tujuan akhirnya adalah Solo Balapan. Sementara saya akan naik KA Taksaka. KA Taksaka nanti tujuan akhirnya adalah Yogyakarta, yaitu stasiun Tugu. Pemberangkatan pagi ini saya terhitung agak kepagian ya teman-teman sampai ke stasiun. Tapi menjadi sesuatu yang keberuntungan sendiri buat saya, karena saya jadi lebih well prepare untuk mempersiapkan, untuk menunggu, tidak buru-buru dan punya banyak waktu untuk melihat-lihat kondisi situasi di peron atau di stasiun. Stasiun Gambir sendiri ini dilewati oleh atau menjadi tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta-kereta eksekutif maupun bisnis ya teman-teman, yang ke luar kota. Ada yang ke Jawa Timur, Surabaya, Malang, atau mungkin Jawa Tengah seperti Semarang, Purwokerto, Yogyakarta, Solo. Hampir jarang saya temui selama saya ada di Gambir ini KRL atau komuter lain itu berhenti di stasiun Gambir. Jalan-jalan dulu nih teman-teman untuk melihat pemberangkatan kereta, khususnya yang akan berangkat duluan ini KA Dwi Pangga. Harap berhati-hati teman-teman kalau pas di peron atas atau di stasiun atas ini, karena seringkali melintas kereta-kereta yang tidak berhenti, KRL khususnya. Kita harus pastikan kita berada di belakang garis saat berjalan atau saat melintas, karena batas amannya adalah garis. Saat ini karena kondisi masih kepagian dan sepi, saya mencoba jalan menuju atau sejajar dengan logonya KA Dwi Pangga teman-teman. Tapi sebenarnya tidak direkomendasikan untuk kita banyak move atau berada di situasi atau tempat-tempat seperti ini secara liar ya teman-teman, karena tentunya selain membahayakan juga ada banyak sekali hal yang harus kita perhatikan, terutama rambu-rambu ya. Kita pastikan bahwa kita dalam posisi safe dan tidak mengganggu aktivitas petugas atau aktivitas kereta yang melintas. Ini logonya Argo Dwi Pangga teman-teman.
Sebagai informasi teman-teman, kalau kita mau naik ke peron atas atau pintu masuk atas, kita pastikan posisi kereta kita. Kita naik kereta apa, terus kita bertanya petugas, atau kalau enggak ada marka-marka yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita salah masuk peron atau salah masuk pintu masuknya, karena akan berbeda dan kita tidak bisa menyeberang. Kalau menyeberang berarti sangat berbahaya dan kita harus turun lagi untuk beralih ke pintu masuk yang benar, yang sesuai dengan tiket kita. Teman-teman, kereta Argo Dipangga sebentar akan diberangkatkan dari stasiun Gambir ini. Semoga selamat sampai tujuan. Tadi petugas di logo sempat melambaikan tangan, tanda salam persahabatan. Dan kalau di sebelah sisi kirinya biasanya petugas-petugas yang mengiringi pemberangkatan juga memberikan hormat juga ke kereta-kereta yang berangkat, yang siap untuk berangkat. Itu seperti standar penghormatan yang dilakukan oleh para petugas di lingkungan PT KAI, sebuah budaya yang sangat santun, yang sangat respect, sangat bagus untuk kita apresiasi. Selamat sampai tujuan untuk KA Dwi Pangga. Dan saat ini saya masih menantikan
untuk kereta saya yang akan saya tumpangi, yaitu KA Taksaka. Sudah mulai terlihat logonya. Perlahan teman-teman mendekat, dan ini adalah KA Taksaka Jakarta Yogyakarta, dari stasiun Gambir menuju stasiun Tugu Jogja. Yang paling menarik perhatian adalah warna catnya yang berbeda dengan kereta lain, dan ada kereta khusus ya yang paling depan ini. Ini adalah kereta yang berwarna biru, ini adalah kereta KA Taksaka Luxury Sleeper. Harga tiketnya berbeda dengan gerbong lain, teman-teman. Saya harus mencari tempat duduk dan posisi gerbong yang harus menjadi tumpangan saya di pagi hari ini agak ke belakang, teman-teman. Pemberangkatan pagi ke Jogja biasanya menjadi favorit buat para mahasiswa, buat para pekerja kantoran yang harus melakukan dinas luar kota, atau buat keluarga yang ingin pulang, atau para pekerja-pekerja yang mudik juga biasanya memakai atau memanfaatkan Taksaka sebagai sarana transportasi mereka. Ini adalah tempat duduk saya, KA5, dan di sini sesuai standar PT KAI biasanya ada nomor HP yang merupakan kepala dari pemberangkatan di pagi hari ini. Nomor HP tersebut dipakai untuk customer atau penumpang apabila ada komplain, ada keluhan, atau ada pertanyaan yang bisa disampaikan ke petugas untuk tindak lanjut atau follow up ketika ada sesuatu yang perlu didiskusikan atau ditangani oleh petugas. Banyak hal yang menjadi manfaat ketika pencantuman nomor seperti itu, khususnya untuk mencegah manipulasi, kejahatan, atau hal-hal lain, karena customer kadang-kadang atau penumpang tidak berani untuk melapor, tapi ketika dibantu dengan nomor seperti ini maka mereka berani melapor. Saya mulai meninggalkan Gambir di pagi hari ini, teman-teman, perlahan.
Untuk transportasi darat, teman-teman, kereta itu menjadi favorit karena praktis, karena kita bisa merasakan suasana lain. Seperti ini ya teman-teman, kita kalau di kereta kan bisa melihat secara luas ya, apalagi kalau perjalanan siang hari. Yang kita saksikan adalah pemandangan alam yang bagus, persawahan, perbukitan, perkebunan, perkampungan, pedesaan, pinggiran kota, dan lain-lainnya. Kalau kita trip dengan kereta, suasana seperti ini seperti suasana healing ya buat kita. Kita jadi adem, kita jadi tenang, kita jadi santai, relax. Itu adalah salah satu manfaat ketika kita naik kereta ya. Salah satu moda transportasi yang paling aman dan cepat ya saat ini. Peradaban sebuah daerah atau desa atau kota itu kadang terlihat juga ketika kita naik kereta. Kita bisa melihat perubahan sebuah daerah dengan kita naik kereta. Oh, seperti ini, dulunya seperti ini. Sudah ada bangunan, sudah ada perubahan itu. Kalau teman-teman yang sering naik kereta atau bepergian naik kereta, mungkin hal itu menjadi penanda masa atau penanda zaman buat kita. Saya ambil videonya di lorong kereta lain ini teman-teman, di belakang kereta makan, tapi sebenarnya tidak direkomendasikan untuk keluar dari gerbong kita kalau kita tidak ada kebutuhan yang mendesak, misalnya kita ke toilet atau ke kereta makan, karena selain mengganggu aktivitas petugas yang berjalan atau mengganggu aktivitas-aktivitas penumpang lain, hal itu juga menjadi sangat berbahaya ya kalau kita nggak hati-hati. Ini saya sudah masuk ke stasiun Purwokerto teman-teman. Stasiun Purwokerto sendiri itu merupakan stasiun besar juga teman-teman. Kereta-kereta eksekutif, kereta-kereta bisnis itu biasanya mampir di atau berhenti di Purwokerto ya. Surabaya juga berhenti di sini, Bandung ada juga yang sekarang ada rute baru, Jakarta, Solo, Jogja, Malang, kereta-keretanya juga berhenti di sini. Ini stasiun Purwokerto teman-teman.
Selepas dari Purwokerto, biasanya pemandangan alam yang tersaji berupa sungai, berupa perbukitan, berupa persawahan. Seperti ini keretanya sedang masuk ke area Serayu, teman-teman, Sungai Serayu. Ini jembatan Sungai Serayu yang sangat legendaris, teman-teman. Panjang dan sangat kokoh, dibangun di masa pemerintahan Belanda. Sebenarnya kalau mau ke Jogja dari Gambir, teman-teman, itu ada terowongan-terowongan juga yang menjadi tempat yang sangat bagus untuk sebentar lagi keretanya akan melaluinya atau masuk ke terowongan Kebasen. Seperti ini, teman-teman, terowongan Kebasennya. Ada juga terowongan yang lain sebenarnya, teman-teman, yang jauh lebih panjang, yaitu terowongan hijau di daerah Gombong, Kebumen sana. Sebelumnya sebenarnya ada juga di Notok terowongan kereta itu yang dilintasi oleh kereta perjalanan seperti kereta yang sedang saya naiki ini, Taksaka. Daerah persawahan ini, teman-teman, yang sangat luas, yang sangat enak dilihat, dipandang, menyejukkan mata kita bisa lepas memandang kejauhan. Ini saya sudah mulai masuk ke stasiun Tugu, teman-teman, di Yogyakarta. Perjalanan sebentar lagi akan berakhir. Sambil menunggu sebelah kanan agak longgar, teman-teman, saya menyempatkan untuk turun dari sebelah kiri dulu, menunggu sebentar saja, karena kalau turun di sebelah kiri tidak memungkinkan, harus dari sebelah kanan, teman-teman. Oke, saya akan turun, teman-teman. Udah sampai di stasiun Tugu. Seperti ini menjelang sore hari, teman-teman. Stasiun Tugu, Yogyakarta. Stasiun Tugu sendiri ini merupakan stasiun yang sangat lengkap ya, sangat modern, sangat nyaman, sangat bersih, dan kita bisa rileks sebentar kalau misalnya harus menunggu di stasiun ini. Sangat nyaman tempatnya, teman-teman. Kalau pas kebetulan lupa membeli oleh-oleh di tempat ini, sebenarnya oleh-olehnya sudah sangat lengkap, teman-teman. Makanan-makanan khas Jogja itu semua ada di stasiun Tugu. Dari bakpia, dari makanan-makanan ringan, cemilan, bahkan
Ada gudeg juga di stasiun Tugu. Gudeg Yujum ada ini teman-teman. Destinasi Jogja biasanya adalah para mahasiswa dari luar kota, dari Jakarta, dari Bogor, dari Sumatera, dari manapun, karena tempat ini Jogja merupakan kota pelajar ya teman-teman. Ada UGM, kampus yang sangat terkenal, tersohor. Ada UNY, ada UII, ada kampus-kampus lain yang sangat hebat. Oleh karena itu Jogja sendiri terkenal dengan sebutan kota pelajar ya teman-teman, karena destinasi orang-orang dari luar pulau pun mencari ilmu atau belajar banyak di kota ini, di Yogyakarta. Di pintu keluarnya pun sudah banyak ojek online. Teman-teman silahkan kalau misalnya mau melanjutkan dengan ojek online, sangat gampang ditemukan di pintu keluar. Ini adalah bagian luar dari stasiun Tugu teman-teman. Halaman luarnya seperti ini teman-teman, sangat humanis, sangat bersih, sangat enak dipandang. Kita juga akan aman kalau melintas di sini, baik waktu petang, sore, pagi, atau malam, atau kapanpun sangat enak untuk di sini. Terima kasih teman-teman karena teman-teman sudah mengikuti perjalanan saya dari stasiun Gambir Jakarta sampai ke tujuan saya di Yogyakarta. Ini di stasiun Tugu Yogyakarta. Kalau berkenan silakan teman-teman share, komen, like, atau subscribe di channel saya, dan semoga kita bisa bertemu di perjalanan berikutnya. Sampai bertemu lagi ya teman-teman. See you and bye-bye.